Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Seman Sumsel dimanapun berada. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, Bapak Haji Masyardata Musai, SH, MSI, selaku Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Apa kabar Pak Masyar? Alhamdulillah baik. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit melakukan interview terkait dengan sosialisasi PPDB atau penerimaan peserta didik baru khususnya di SMA Negeri Sumatera Selatan tahun ajaran 2021-2022. Pak Masyar, Ya, bagaimana kira-kira dukungan pemerintah provinsi terhadap penerimaan siswa baru di SMA Negeri Sumatera Selatan untuk tahun ini khususnya? oke, baik. Jadi khusus memang untuk SMA Negeri Sumatera Selatan ini, sekarang kita pihak Dinas Pendidikan beserta tim terkait sedang menyusun regulasi yang berhubungan dengan PPDB ini. Nah, hal ini sengaja kita buat agar nanti dapat menjadi pedoman pegangan dari teman-teman di SMA Negeri Sumatera Selatan di dalam rangka melaksanakan penerimaan siswa baru nanti. Dan ini menjadi acuan sehingga nanti teman-teman dari SMA di dalam rangka melaksanakan penerimaan ini agar dapat dipayungi oleh aturan-aturan sehingga permasalahan penerimaan ini diharapkan tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan yang tidak kita inginkan. Jadi tunggu, kalau saat ini sedang kita buat, mudah-mudahan saja dalam waktu singkat ini petunjuk teknisnya sudah akan kita serahkan ke pihak sekolah. Nah, untuk pelaksanaan PPDB di SMA Negeri Sumatera Selatan ini sendiri Pak Masyar, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Seman Sumsel ini adalah sekolah yang berbeasiswa, memberikan beasiswa kepada calon-calon siswanya. Nah, seperti tahun-tahun sebelumnya itu kita biasanya memiliki 100 orang calon peserta didik. Nah, apakah tahun ini Dinas Pendidikan Provinsi masih mengalokasikan dana untuk 100 orang tersebut? Jadi sudah untuk 2021 ini sudah kita anggarkan. Jadi sesuai dengan plafon anggaran yang tahun kemarin, tahun 2021 ini sudah kita anggarkan untuk kegiatan bagi siswa-siswa yang ada di SMA Sumatera ini. Artinya nilai nominal maksimalnya untuk 100 tadi sudah masuk untuk anggaran 2021. Jadi alhamdulillah sahabat Seman Sumsel, terutama bagi calon peserta didik yang akan mengikuti penerimaan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan seperti tadi telah disampaikan oleh Pak Masyardata Musai bahwa telah menganggarkan dana untuk beasiswa bagi 100 orang yang nantinya berhasil mengikuti beragam tes yang akan diselenggarakan oleh SMA Negeri Sumatera Selatan terkait dengan penerimaan siswa baru itu sendiri. Harapan Bapak baik secara pribadi maupun mewakili Dinas Pendidikan untuk penerimaan siswa baru di Seman Sumsel seperti apa Pak? Jadi kita sangat berharap bahwa sesuai dengan tujuan pendirian SMA Sumsel ini, bahwa kita akan merekrut anak-anak dari kalangan yang dianggap tidak mampu, kemudian yang memiliki prestasi. Artinya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penerimaan ini menyangkut permasalahan anak-anak yang tidak mampu, kemudian yang kedua mereka yang berprestasi. Nah, aslinya kita sangat berharap, Dinas Pendidikan sangat berharap agar memang benar-benar dalam penerimaan nanti agar permasalahan ini agar betul-betul menjadi perhatian teman-teman tim seleksi di SMA Negeri Sumsel ini. Jangan sampai nanti permasalahan ini akan disalahgunakan atau adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi yang dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan baru. Jadi kita sangat berharap teman-teman dari tim seleksi nanti agar dapat benar-benar memperhatikan dua hal ini. Yang pertama masalah
ketidakmampuan tadi, yang kedua masalah prestasi anak-anak. Itu dulu kunci daripada yang kita harapkan kepada teman-teman panitia dalam rangka menseleksi anak-anak peserta didik nanti. Jadi sahabat Seman Sumsel ada dua kriteria utama yang nanti akan menjadi acuan dari pelaksanaan proses PPDB di SMA Negeri Sumatera Selatan. Yang pertama tadi seperti disampaikan Pak Masyar Data Musyai bahwa kita prioritas tetap kepada anak-anak dari kalangan perekonomian kurang mampu, kemudian yang kedua juga mereka-mereka yang memiliki prestasi secara akademik dan non-akademik. Untuk proses penerimaannya itu sendiri Pak Masyar, ini kan nanti kita akan mengadakan sosialisasi, kemudian setelah itu akan ada sistem tes kepada calon-calon siswa tersebut. Nah, apakah ini masih akan, mengingat kondisi masih pandemi dan kita juga belum melaksanakan tatap muka untuk pembelajaran, apakah untuk proses penerimaannya, untuk tes ujian masuknya masih menggunakan sistem daring atau mungkin ada rekomendasi berbeda dari Dinas Pendidikan? Baik, jadi kayak ini, kita sangat berharap artinya nanti masih melihat situasi perkembangan sampai ke batas waktu penerimaan. Nah, tapi kita sangat berharap bahwa proses seleksi nanti dapat dilakukan secara tatap muka. Artinya kalaupun pelaksanaan ini dilakukan dengan catatan bahwa proses protokol kesehatan di dalam seleksi ini agar benar-benar dapat diperhatikan. Artinya kita sangat berharap proses ini seleksi nanti dilakukan secara tatap muka, bertemu langsung kepada calon peserta didik, namun protokol kesehatan tetap harus diperhatikan. Bila perlu diatur pakai gelombang atau kayak mana kan, sehingga memang jaminan kesehatan kepada anak-anak calon peserta didik ini agar benar-benar terjamin. Namun tetap nanti kita lihat perkembangan sampai ke menjelang pelaksanaan. Itu tadi. Tapi yang penting pada intinya kita sangat berharap agar dapat dilakukan secara langsung dan tetap muka. Tapi tetap kita akan melihat situasi perkembangan sampai mendekati pelaksanaan hari hanya ya. Baik, tadi disampaikan bersama Pak Masyar bahwa kita akan melihat dulu, menunggu dulu perkembangan situasi yang berjalan, dan jika memungkinkan maka sahabat Seman Sumsel calon peserta didik akan mengikuti sistem ujian masuk baik itu wawancara maupun tes tertulis secara langsung. Tapi kalau misalnya nanti sampai batas mendekati waktu yang ditentukan ternyata kondisi masih belum memungkinkan, ya nanti akan kita informasikan lebih lanjut sistemnya seperti apa. Nah, mungkin ini pertanyaan yang terakhir Pak Masyar. Untuk proses home visitnya sendiri, mungkin ini kan kita biasa setelah ada tes tertulis, nanti ada wawancara, dan terakhir kita biasanya untuk tahun-tahun sebelumnya, sebelum masa pandemi, kita biasanya akan melakukan kunjungan ke rumah-rumah calon siswa untuk melihat apakah memang data yang sudah diberikan kepada kita betul-betul mewakili kondisi yang sebenarnya. Nah, itu apakah akan memungkinkan bagi kita untuk melakukan kunjungan langsung? Saya pikir tetap itu sangat-sangat memungkinkan, karena biar akurasi daripada seleksi ini benar dapat kita pertanggungjawabkan. Kita sangat berharap ini tetap dilakukan, artinya masih memungkinkan dalam rangka untuk menguatkan akurasi daripada proses seleksi ini. Itu mungkin ada hal lain Pak Masyar yang akan disampaikan kepada kita? Itu tadi. Jadi terakhir kita sangat berharap kepada teman-teman dari SMA Negeri Sumatera Selatan dalam waktu singkat ini sesegera mungkin kita akan mengeluarkan petunjuk teknis dalam rangka penerimaan siswa baru ini. Dan saya sangat berharap kepada teman-teman di SMA dapat melaksanakan sesuai dengan aturan main yang ada sehingga tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan di dalam rangka proses penerimaan siswa baru ini. Ini saja. Insyaallah. Baik, terima kasih Pak Masyar Musyai, SHMSI atas interview yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Sahabat Seman Sumsel, itu tadi penjelasan singkat dari Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan terkait
penerimaan siswa baru di SMA Negeri Sumatera Selatan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.